Selamat pagi pemirsa, kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB dinilai melenceng dalam hal pembiayaan. Hal ini terjadi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan atau PMK tentang tata cara pelaksanaan pemberian penjaminan pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta-Bandung. Peraturan ini membuat APBN sangat berisiko menjadi jaminan terhadap proyek KCJB karena dengan besarnya kelebihan biaya KCJB, sementara KAI memiliki utang bertumpuk dari proyek-proyek lainnya, maka kemampuan KAI untuk membayar utang KCJB diragukan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Rabu 20 September 2023 dengan tema Jalur Ambyar Kereta Cepat bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 0215839900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah. Sebagai orang Bandung senang tentunya dengan kereta cepat, tapi kita mau mencari tahu bagaimana pembiayaan dan segala macam operasionalnya. Sebelum kita bahas itu Mas Arief dan pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan lebih oleh Media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Ini saya rasa kita merasakannya ya Mas Arief ya. Kemarau masih sebulan lagi. Maksudnya sebulan lagi ini sampai akhir September atau sampai akhir Oktober? Ternyata betul ya, prediksi BMKG kemarin bahwa ini akan berlangsung sampai Oktober. Saya pikir saatnya kita semua untuk melakukan antisipasi dan bagaimana kita mengimplementasi teknologi yang tercanggih untuk melakukan modifikasi cuaca dan juga sekaligus mengkampanyekan kehati-hatian karena berbagai macam lokasi kebakaran atau TPA-TPA yang terbakar baik sengaja maupun tidak, itu merupakan salah satu hal yang harus dikampanyekan dalam hal bagaimana kita mengantisipasi cuaca yang sedemikian panas dan kemungkinan juga akan ekstrim. Jadi akan ada beberapa daerah yang akan mendapatkan angin hujan yang cukup deras dalam satu titik nantinya. Tadinya saya kira akhir September ini Mas Arief, Oktober sudah mulai hujan ya? BMKG kalau tidak salah waktu itu memperkirakan bahkan sampai akhir Oktober ya. Iya. Itu. Iya, kita harap memang tentunya ada apa ya? Saya sudah tidak tahu lagi karena banyak orang seperti misalnya di Jabodetabek kan merasakan salah satu dampaknya polusi yang juga tidak terselesaikan ya. Bahkan ada beberapa sumur artesis yang sudah kering ya. Iya. Ya kita harap memang apa yang terjadi saat ini menjadi pembelajaran ya Mas Arief ya. Bahwa tahun depan kan ada keniscayaan bahwa cuaca itu semakin tidak teratur lagi. Betul. Ya kita bersiap lebih baik. Kita harapkan kita sama-sama bisa melewati musim kemarau yang panjang ini. Kita ke berita selanjutnya, masih dari halaman pertama, halaman muka di harian Anda pemirsa, terkait dengan Pilpres 2024. Di berita ini dikatakan Mas Arief, kebebasan berpendapat dinilai masih rendah. Ini maksudnya kenapa dinilai masih rendah, ukurannya apa ini kira-kira Mas Arief? Memang salah satu hal yang harus kita dapati di sebuah negara seperti Indonesia di mana taraf pendidikan itu masih belum seberapa tinggi, intelektualitas juga masih distribusinya belum seberapa baik di berbagai macam tempat. Ada yang baik sekali, ada yang sangat tidak baik. Itu merupakan salah satu hal yang kita akan hadapi di mana hukum harus menjadi salah satu pendekatan dalam hal kita menyadarkan dan mendidik masyarakat bahwa kebebasan itu bersandingan dengan tanggung jawab. Jadi kalau misalnya ada beberapa daerah yang di mana masyarakatnya tidak seberapa terpapar dengan bagaimana mereka harus bisa mengemban kebebasan tersebut, pasti akan terpentok sama hukum. Dan ini merupakan salah satu hal yang mungkin dirasakan oleh salah satu baca pres kita ya, Pak Anies Baswedan. Namun saya selalu yakin bahwa bagaimana kita mendidik bangsa kita tidak bisa tanpa pengalaman-pengalaman di mana kebebasan itu selalu harus bersanding dengan tanggung jawab. Baik. Kita harapkan sebagaimana Indonesia yang tetap menganut demokrasi ya, kebebasan berpendapat dijamin oleh Undang-Undang Dasar, tapi tentunya kebebasan itu juga menghormati kebebasan orang lain. Betul. Hak kita dibatasi oleh hak orang lain juga. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya. Kali ini di halaman 4 kolom politik dan hukum. Ini sebenarnya berita yang menyebalkan ini Mas Arief. Saya tidak terlalu suka. Tapi kita harus tahu bahwa ada 3 kasus korupsi dan 3 tersangka baru. Ini
kasus yang memang baru ditemukan atau memang sudah lama atau seperti apa, Mas? Tiga-tiganya ada kasus yang lama ya. Kasus Bukaran juga sudah cukup lama. Dan ini mengingatkan dengan bagaimana KPK memiliki proses yang amat sangat panjang dalam hal menentukan seseorang bisa jadi tersangka. Di saat KPK lagi banjir kritikan tentang berbagai macam hal yang terkait sama pelanggaran etik, kita juga sekarang mendapati bahwa mereka melakukan peningkatan status pada 3 orang ya, Bu Karen, Bu Sofia Balfas, dan Pak Walbertus Natalius Wisang di 3 kasus yang berbeda. Tetapi ya kalau misalnya ini memang merupakan salah satu hal untuk pada akhirnya mencapai sebuah proses keadilan, saya pikir ini merupakan salah satu hal yang harus kita kawal dengan seksama. Ini berarti kasusnya 1 di KPK dan 2 di Kejagung ya, Mas Arief ya. Ini ya menjadi pertanyaan kita juga, memang sebegitu sulitnya ya mencari bukti. Kalau tidak salah ini kan kasus Karen Agustiawan mulai dari 2011 sampai 2021 ya katanya ya. Iya, sudah sangat lama ya. LNG di Pertamina. Kok bisa sampai 2021 ya? Bu Karen kan sudah tidak menjabat ya di tahun itu ya. Ini maksudnya bagaimana nih ya? Oh ini 2000, oh iya. Ini kebijakan pengadaan. Kontraknya ya? Iya, kontrak LNG yang waktu itu ditandatangani oleh seorang Karen Agustiawan. Mungkin KPK harus bisa menjelaskan bahwa diskresi seorang dirut itu memang ada batasnya mungkin. Jadi bagaimana Bu Karen itu menjadi tersangka, harus diborgol tangannya, itu merupakan salah satu hal yang harus diungkapkan, ketersangkaan dia, dugaan-dugaan seperti apa agar kita bisa belajar dari peristiwa tersebut. Ya, dan harapannya tentunya memang dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, dan ini harus secepat mungkin ya kasus-kasus ini disidangkan ya, supaya ada kepastian hukum, karena kalau tidak ya ini menjadi pertanyaan juga di penegakan hukum. Kita ikuti nanti perkembangan 3 kasus korupsi ini seperti apa. Kita langsung ke editorial pemirsa, dan Mas Arief pada pagi ini diberi judul Jalur Ambyar Kereta Cepat. Kereta cepat Jakarta-Bandung, kenapa kemudian editorial mengatakannya ambyar ini, Mas Arief? Itu kayak acak-acakan gitu ya, kalau orang bahasa Indonesianya ya. Jadi memang ini merupakan salah satu titik di mana kesimpulan tersebut ya diambil karena pada awalnya kan komitmennya untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung ini tidak sama sekali menyentuh APBN. Betul. Dan waktu kita melihat bahwa cost overrun-nya dari mulai di bawah 100 triliun, 100 triliun, 113 triliun, dan menjadi 131 triliun, ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya APBN sudah kita prediksi bahwa pada akhirnya akan jadi jaminan untuk menjadi penjamin dari pembiayaan ini. Meskipun tidak langsung digunakan, tetapi ya waktu APBN dijadikan jaminan, itu sudah harus dicadangkan sebuah ruang, dan ruang fiskal itu makin lama jadi makin sempit untuk kebutuhan yang lain. Dan ini yang pada akhirnya menjadi salah satu perhatian kita, di mana Presiden, Menteri Keuangan harus bicara, harus menjelaskan kepada rakyat bahwa perubahan rencana yang pada akhirnya membebani APBN ini kenapa ya. Kalau ada pihak yang pada akhirnya bisa kita tuntut pertanggungjawabannya bahwa ini adalah mungkin karena perencanaan yang buruk, atau ada beberapa hal yang pada akhirnya bisa dijelaskan kenapa, tetap ini merupakan salah satu hal yang ditunggu masyarakat, karena Rp1 pun apa yang di-spend oleh pemerintah itu ada undang-undangnya, dan undang-undang tersebut merupakan salah satu amanah yang pada akhirnya harus dijalankan sebaik-baiknya oleh pemerintah, dalam ini Presiden dan Menteri Keuangan. Di dalam editorial juga dikatakan sih bahwa Kementerian Keuangan mengatakan kalau kemudian kita langsung mengira APBN-nya akan langsung dipakai, itu kalau menurut Kementerian Keuangan itu pemikiran orang-orang yang kurang piknik katanya. Begitu Mas Arief. Tapi masalahnya kan kereta cepatnya sudah jadi, sekarang sedang uji coba terbatas, rencananya 1 Oktober akan operasional. Kalau kemudian masih ambyar, apa nasib
Jalur ambyar kereta cepat. Kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB kini dalam tahap uji coba operasional hingga 30 September mendatang. Namun, mau tidak mau harus dikatakan jika mega proyek infrastruktur itu sudah salah jalur. Jalur KCJB sudah sangat melenceng dalam hal pembiayaan. Hal ini terjadi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 89/2023 tentang tata cara pelaksanaan pemberian penjaminan pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. Penjaminan pemerintah tersebut diberikan atas keseluruhan dari kewajiban finansial PT KAI terhadap kreditur berdasarkan perjanjian pinjaman. Kewajiban finansial itu terdiri atas pokok pinjaman, bunga pinjaman, dan atau biaya lain yang timbul sehubungan dengan perjanjian pinjaman. PT KAI merupakan pimpinan konsorsium dari pihak Indonesia. Konsorsium Indonesia menyetor modal 60%, sementara Tiongkok menyetor modal 40% untuk membentuk konsorsium bernama PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC. KCIC membiayai sekitar 25% proyek KCJB, sedangkan 75% lainnya merupakan pinjaman dari China Development Bank atau CDB. Keluarnya PMK 89/2023 membuat APBN sangat berisiko menjadi jaminan terhadap proyek KCJB. Sebab dengan besarnya kelebihan biaya atau cost overrun KCJB, sementara KAI juga memiliki utang bertumpuk dari proyek-proyek lainnya, maka kemampuannya untuk membayar utang KCJB diragukan. Memang pemerintah juga memanfaatkan peran PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PT PII. Seperti yang dikatakan staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo, PT PII lah yang akan menanggung kerugian pertama dalam klaim penjaminan. Dengan alasan itu pula ia sesumbar utang KCJB tidak akan langsung berdampak pada APBN. Bahkan Justinus menyebut kekhawatiran APBN akan tergadai ke Tiongkok akibat PMK 89/2023 sebagai pikiran jorok. Ia pun mengatakan pihak yang mempersoalkan PMK tersebut sebagai kurang piknik karena telah banyak proyek infrastruktur lain yang dijamin pemerintah. Jika Justinus menilai PMK 89/2023 itu sebagai hal biasa, maka sesungguhnya ia patut diduga sebagai pejabat yang kebanyakan piknik hingga buta akan perjalanan mega proyek ini dan komitmen awal yang terjalin antara kedua negara. Wacana proyek KCJB ada sejak tahun 2016 saat Rini Sumarno menjabat Menteri BUMN. Syarat tidak menggunakan dana dari APBN dan tidak meminta jaminan dari pemerintah merupakan syarat mutlak yang ditetapkan di awal. Saat itu Tiongkok mengajukan proposal dengan memenuhi dua syarat itu hingga diterima pemerintah. Pada saat itu skema pembiayaannya adalah utang selama 40 tahun dengan bunga fix 2% dari China Development Bank atau CDB. CDB akan memberikan pinjaman sebesar 75% dari nilai proyek. Diperkirakan biaya pembangunan kereta cepat membutuhkan dana 70-80 triliun rupiah. Kesepakatan pun dijalin dengan menerbitkan Perpres nomor 107 tahun 2015. Namun setelah bisa memikat Indonesia, belakangan Tiongkok ingkar dan menaikkan bunga menjadi 3,4% dengan tenor selama 30 tahun. Bukan itu saja, cost overrun alias pembengkakan biaya juga naik. Terakhir, kedua negara menyepakati kelebihan biaya menjadi 17,89 triliun rupiah atau proyek tersebut menelan biaya sekitar 114,24 triliun rupiah. Perubahan bunga dan tenor itu sebenarnya sudah sinyal jebakan utang yang diduga kerap menjadi jurus Tiongkok dalam menjerat negara mitra. Jurus yang sama tampak digunakan Tiongkok pada Sri Lanka dalam proyek pelabuhan internasional Hambantota. Proyek tersebut memiliki mekanisme serupa KCJB di mana Tiongkok memiliki sekitar 85% saham.
Tiongkok kemudian mengambil alih pelabuhan itu sebagai imbalan utang 1,1 miliar US dollar. Kepada pemerintah Indonesia, jurus jebakan hutang Tiongkok juga semakin terlihat pada April, di mana setelah menaikkan bunga menjadi 3,4%, Tiongkok pun meminta penjaminan APBN untuk memastikan utang terbayar. Menkyu Sri Mulyani memang menyatakan PT KAI memiliki tambahan pendapatan berasal dari trafik batu bara yang ada di Sumatera dengan PT BA. Namun, bahkan dengan pendapatan tersebut, jangan dilupakan jika KAI memiliki utang 22,1 triliun rupiah dari proyek LRT Jabodebek. Sementara kemampuan keuangan PT PII juga diragukan karena tahun lalu saja masih membutuhkan suntikan modal pemerintah. Pada Desember 2022, negara memberi suntikan modal sekitar 1 triliun rupiah dengan mekanisme PMN. Maka kini pemerintah telah memberikan buah si malakama pada negara. Kelemahan negosiasi bunga dan tenor membuat pembebanan APBN hanya tinggal menunggu waktu. Sementara kita pun tidak dapat membuat proyek itu menjadi gagal bayar karena sama saja membiarkan Tiongkok mengambil alih. PMK 89/2023 harus dibatalkan dan pemerintah semestinya teguh dengan mekanisme B2B. Pemerintah tidak boleh lemah apalagi pasrah menghadapi indikasi jebakan utang Tiongkok. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Arief, kita mau bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan ekonom senior Didi J. Rahbini. Mas Didi, selamat pagi. Pagi Mas Dio, Mas Arief, sehat ya? Ya, sehat-sehat. Mas Didi, ini kereta cepat rencananya operasional komersial 1 Oktober. Tapi kalau kita lihat ada yang menjadi pertanyaan ketika pemerintah lewat Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan yang akhirnya memberikan penjaminan APBN terhadap proyek ini. Dan menurut Kementerian Keuangan ini wajar-wajar saja kok, karena tidak langsung dipakai uang APBN itu. Kalau yang sebetulnya seperti apa, Mas Didi? Jadi ini saya kira sudah copot ya kita ngomong. Jadi di awal itu, kedengaran nggak suara saya? Iya, ya. Silakan Mas Didi. Ya, kenapa bergema ya? Oke. Ya, menurut saya ini skandal ya, prosesnya sangat panjang, sudah lebih 5 tahun ya. Iya. Jepang dengan Cina menawarkan 5,1, Jepang 6,2 itu awalnya. Karena dianggap murah, diambil Cina. Dalam proses Cina dibengkak-bengkakkan lagi jadi 6,1, sudah naiklah itu 1 miliar dolar. Itu berapa triliun itu. Kemudian dalam prosesnya itu menjadi 7,1 miliar ya, 2 miliar lebih itu dalam proses itu bengkak menjadi 2 miliar. Nah sekarang yang keempat dijadikan jaminan. Jadi ini skandal ya. Fenomena dari proses pemerintahnya ini serampangan ya, bebal lah seperti sekarang ini ya. Jadi Sri Mulyani itu bukan teknokrat lagi, dia politisi ya. Ini refleksi dari pemerintah dan politikal ekonomi ya. DP-nya dodol, jalan semarang. Nah sehingga ini di perkara pansus lah menurut saya nggak usah banyak. Kalau memang pansus nggak bisa ya memang seperti itulah pemerintahan seperti ini. Mas Didi, kalau kemudian penjaminan itu tidak diberikan oleh Indonesia sesuai permintaan Tiongkok, itu konsekuensinya apa sih, Mas Didi? Ya swasta Tiongkok yang harus menanggung karena dia kan yang menjadi yang menjadi pemrakarsa, pemegang modal. Itu semua ya dari perusahaan-perusahaan itu. Nah ini sudah jalannya sama persis dengan proyek-proyek
yang sudah ada sebelumnya di negara-negara lain. Dan memang pada saatnya nanti akan diambil alih. Dan ini skandal. Dan ini politik. Bukan Maksudnya lagi akan soal- diambil alih oleh Tiongkok begitu, Mas Didi? Iya dong. Ya, enggak. Kalau sudah tidak bisa lagi membayar, bisnisnya sudah tidak bisa, kan bangkrut seperti kebangkrutan perusahaan biasa. Kan sudah ada contohnya di Iya. negara-negara di Afrika, di Sri Lanka, di Pakistan dan Oke. lain-lain. Ini kan anggaran itu kan sesuatu yang harus disetujui juga oleh legislatif ya Mas Didi ya, DPR. Kalau pemerintah mengambil keputusan seperti peraturan Menteri Keuangan ini, DPR bisa kalau kemudian mendapati membatalkannya bisa tidak Mas Didi? Sangat bisa. DPR itu memutuskan perang aja bisa, apalagi membatalkan kayak beginian. Ya enggak? Ya karena DPR-nya dodol juga kan, jadi ya Oke. check and balance-nya hilang. Jadi ini- Iya, Mas Didi, kalau kemudian Menteri Keuangan atau pemerintah tetap mengeluarkan penjaminan APBN ini, itu konsekuensinya apa untuk anggaran kita, Mas Didi? Ya anggaran kita akan menanggung itu nanti, semua utang-utang itu. Oh, oke. Dan itu nanti harus disetujui DPR lagi mestinya. Iya. Biasanya itu dianggarkan oleh Menteri Keuangan. Tapi ini bukan begini. Ini kan penjelasan saya kan sudah jelas tadi. Iya. China menawarkan 5,1. Jepang itu sudah duluan. Jepang itu sudah lebih dahulu membuat studi kelayakan lebih dari China. Tapi di bypass kemudian dengan tawaran 5,1, 1 miliar lebih rendah daripada Jepang. Nah Oke. ini ada skandal lobbynya juga. Lobbynya itu skandal. Oh, Jaminan ini juga skandal. Jadi bengkak 2 miliar itu tertanggung kepada APBN kita. Jika ini masuk skema APBN sudah. Iya. Jadi segala sesuatu yang dijaminkan di APBN itu adalah masalah publik. Ya, uang pajak rakyat, dan rakyat berhak untuk mempertanyakan. Mas Didi, Jadi kalau DPR ini tidak mempertanyakan, ya dodol Iya. juga DPR. Mas Check and Didi, balance-nya staf tidak khusus ada. Menteri Keuangan Justinus Prastowo mengatakan bahwa pemerintah memanfaatkan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) yang katanya kalau kemudian kerugian pertama terjadi, maka yang menanggung itu PT PII, bukan APBN. Itu Itu dari bagaimana, mana? Mas Didi? Duitnya dari mana itu? Tanya balik. Duitnya dari mana PT itu? Itu kan Dari uang pemerintah publik, juga. kantong kiri. Nggak dari langit. Tidak dari kantong-kantong pribadi. Iya, iya. Jadi iya. masalah politik dan politiknya. Udahlah, tidak usah pada saat sekarang. Nanti aja pada setelah itu aja akan lebih. Oke. Jadi, politik and balance jadi- pasti seperti ini. kalau menurut Anda, Mas Didi, bahwa memang penjaminan ini harus dibatalkan, kemudian tetap bisnis to bisnis yang dipakai dalam kerjasama kereta cepat Jakarta-Bandung ini, betul ya, Mas? Ya harus begitu. Ya. Sebab kalau tidak, ya APBN-nya kalau tidak nanti menjadi presiden berikut-berikutnya. Ya, bisa jadi ditiru di proyek-proyek lain begitu ya, Mas Didi ya? Oke ya, cukup ya. Terima kasih Mas Didi Rabini, ekonom senior, sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Kalau memang kemudian DPR ya, Mas Arief, Ya. benar-benar meminta pemerintah membatalkan penjaminan ini, itu pertanyaannya nanti apakah Tiongkok akan tetap melanjutkan kerjasama ini? Karena itu kan permintaan penjaminan APBN ini kan dari Tiongkoknya sendiri. Bagaimana? Ya, kalau kita lihat KCIC itu kan 60% merupakan dimiliki oleh kita ya. Jadi ada pilar sinergi BUMN Indonesia itu 60% milik kita, sekitar 40%-nya adalah milik Beijing Yuan, nah, di mana milik 5 BUMN Cina. Dan dengan situasi seperti itu, saya merasa bahwa kalau kita pada akhirnya masih bisa solven untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi rencana keuangan dari KCIC, banyak alternatif yang pada dasarnya bisa dikeluarkan. Tetapi saya setuju bahwa di saat
pembengkakan, lalu sekarang APBN juga menjadi salah satu penjamin. Pendekatan politik juga harus menjadi salah satu hal yang kita tempuh ya, karena dana publik ini terlibat. Dan meskipun tidak secara langsung, tetap saja ruang fiskal kita jadi terpengaruh. Dan memang secara cash belum ada cash out dalam hal ini, dan kemungkinan akan ada penjamin infrastruktur Indonesia yang akan melakukannya. Tapi betul kata Mas Didi, dari mana uang dari PT PII? Uangnya kan dari kita juga, gitu ya. Dan ini merupakan salah satu hal yang harus kita pertanyakan, seberapa jauh kekuatan finansial dari PT PII untuk bisa menjamin hal-hal yang terkait sama paling tidak 18 triliun yang menjadi cost overrun itu apa bisa tercover apa tidak. Itu merupakan salah satu hal yang juga harus kita cek. Tapi di atas itu semua pemerintah harus bisa menjawab berbagai macam pertanyaan, kenapa menjelaskan kepada publik. Dalam hal ini yang paling dekat adalah kepada wakil rakyat ya, untuk bisa kenapa mereka menggeser dari mulai yang tanpa APBN menjadi dijamin APBN. Posisi itu adalah posisi yang sangat diametrikal, dan itu merupakan salah satu hal yang wajib dijawab oleh pemerintah dalam waktu dekat. Cost overrun yang juga besar ya, mungkin sekitar berapa? 18 triliun. Iya, 1,2 miliar dolar. Lalu kemudian bunga pinjaman dari Tiongkok yang naik menjadi 3,4 dari 2%. Itu juga masih belum ketemu penjelasannya kenapa itu bisa terjadi. Padahal di saat yang lain kita melihat bagaimana pemerintah Indonesia dengan berani menyetop ekspor barang mentah untuk diolah di dalam negeri. Itu kan diprotes oleh Uni Eropa, di WTO kita digugat, dan ini masih tetap berproses. Tapi kalau bunga yang dari 2 menjadi 3,4%, ini kan jadi misteri juga nih, kenapa kemudian pemerintah Indonesia tidak berkeras untuk ya sudah sesuai kesepakatan awal. Ya, itu merupakan salah satu hal yang juga kita tunggu. Karena semua orang yang ingin mendapatkan jawaban ya harus membaca kontraknya ya, antara KCIC dan China Development Bank. Itu merupakan salah satu hal yang menjadi misteri buat kita semua. Kenapa? Karena dalam hal ini kita sekarang mendapati bahwa APBN kita harus menjamin ongkos yang sangat besar. Dan mungkin salah satu hal titik terang yang bisa kita dapati adalah pemerintah sekarang bertekad untuk tidak akan mensubsidi harga tiketnya. Dan ini merupakan mungkin ini ada indikasi bahwa ini merupakan salah satu hal yang membuktikan bahwa ke depannya pengelolaannya sudah sedemikian baik sehingga bagaimana mereka memprediksi siapa yang akan menjadi penumpang, karakteristik penumpang sudah tidak perlu disubsidi lagi, dan ini merupakan hal yang mungkin juga bagaimana pembicaraan terakhir antara dua kepala negara, bagaimana pembiayaan yang terkait dengan ini kan bukan G2G ya, tapi business to business. Dan ini ada nilai titik terangnya, mungkin dalam hal suku bunga ataupun jumlah pinjaman. Pertanyaan besar kita kan itu ya Mas Arief, kalau saya tanya ke beberapa teman, mereka penasaran, ingin mencoba naik kereta cepat ini. Kan di Asia Tenggara baru ada di sini, di Indonesia ya. Dan rakyat mungkin tidak terlalu ambil pusing ya soal bagaimana pembiayaannya, bagaimana di tengah jalan ada perubahan perjanjian. Tetapi ini kan sesuatu yang harus segera dibereskan supaya tidak menjadi bom waktu di kemudian hari dan menjadi pembelajaran yang baik untuk proyek-proyek besar seperti ini. Karena kita kan rencana akan meneruskan ini sampai Surabaya. Nah itu pertanyaan besarnya, bagaimana Jakarta-Surabaya kereta cepat akan dibangun, sementara Jakarta-Bandung kita masih berpikir ini bagaimana nih membayar pinjamannya seperti apa, menaikkan penumpang supaya bisa impasnya seperti apa. Apakah kemudian kita harus menahan diri dulu, melihat dulu semua, membereskan, atau itu bisa dibereskan sambil jalan? Kita akan bahas di bagian berikut, Mas Arief dan pemirsa tetap bersama. Berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft capsule. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin,
Orang pintar minum tolak angin. Woi, jangan asal lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings Top enaknya. Bagi peradaban, teknologi menjadi sahabat perubahan. Juga bagi kami. Dengan teknologi, kami memastikan setiap informasi tersampaikan dengan baik. Sehingga Anda tak hanya mendengar dan melihat, tapi juga merasakan tiap berita yang kami persembahkan. Metro TV, knowledge to elevate. Realitas, setiap Senin jam 9:30 malam. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan pemirsa saat ini Mas Arief, kita akan mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Tangerang, Banten. Ada Pak Jerry. Pak Jerry, selamat pagi. Selamat pagi, bro. Dengan Jerry Ferdi Simatupang di Tangerang. Oke, Pak Jerry, silakan Pak, pendapat Anda Pak. Iya, pendapat saya begini, bahwa infrastruktur kereta cepat ini suatu kemajuan teknologi yang harus kita sambut baik ya. Mungkin dalam hal ini kita masih baru pertama sekali dan awam. Tetapi persoalannya ini kita harus mengambil alih teknologi, membangun teknologi di mana visi ke depan ya kita yang bisa mengelola kereta cepat ini, dan mungkin kita memiliki pemikiran-pemikiran lebih daripada itu ya, mungkin menjadi pionir di Asia Tenggara. Nah, tentang mengenai masalah penjaminan utang dari APBN ya, kan sudah jelas nampak di sana bahwa itu jaminan tidak langsung ya, bahwa tidak ada niat negara, saya yakin tidak ada niat negara untuk menggadaikan keadaan negara ini. Kalau itu sudah dilakukan dengan bunga yang mungkin lebih tinggi, tetapi dengan jangka panjang, jangan jangka pinjaman yang dipercepat, itu hal-hal lumrah yang telah dihitung dengan cerdik dan cermat oleh pemerintah. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya, kita perhatikan. Jadi saya dengan melihat track record daripada Ibu Sri Mulyani dengan kemampuan yang cukup luar biasa di kancah internasional, tidaklah mungkin beliau itu ingin menghancurkan keberadaan negara kita. Itu pertama. Yang kedua, harapan saya begini, tolonglah, saya nggak tahu ya, mau suka tidak suka, bagaimanapun mungkin Metro TV adalah bagian yang sudah dengan ketua umumnya Surya Paloh yang sudah mengarah ke partai barisan lain. Maaf, objektiflah Metro TV. Jangan menjadi suatu sebagai semacam corong untuk mendiskreditkan pemerintah gitu. Walaupun sudah pada posisi yang berbeda. Terima kasih. Pak Jerry, halo. Siap. Pak Jerry, pertanyaannya begini Pak, ketika perjanjian awal itu ternyata berubah, yang kita lihat besaran biaya membengkak, itu hampir 2 miliar dolar tambahannya. Lalu bunga pinjaman dari 2% menjadi 3,4%. Dan ketika dinego ulang oleh pemerintah Indonesia, Tiongkok tidak bergeming tidak bergerak. Lalu kemudian kita lihat lagi bagaimana kemudian yang tadinya tidak dijamin oleh APBN itu prinsip awal Pak.
tapi di tengah jalan menjelang beroperasi secara komersial akhirnya jadi dijamin. Ini pertanyaannya Pak, kenapa perubahan-perubahan itu meminjam istilah anak muda lebih banyak menangnya partner Indonesia daripada Indonesianya? Itu pertanyaannya Pak Jerry. Oke, pertanyaannya begini, apakah kita mengetahui apa yang terjadi di dalam sesungguhnya? Itu satu. Yang kedua, prinsip hukum di dalam perjanjian tentu ada namanya adendum tambahan-tambahan. Saya rasa dan saya yakin dengan keberadaan Jenderal Luhut yang berada di sana, sudah ada perhitungan-perhitungan yang ditunjukkan oleh Tiongkok yang duduk bersama, yang telah dihitung dengan cermat. Nah, jadi ini yang kita tidak tahu. Baik, ya. jadi yang terjadi di dalam itu yang tadi Pak Jerry barusan katakan kita tidak tahu, itu harusnya diberitahu ya Pak Jerry ya? Konsepnya begini ya, konsepnya begini. Ini yang diberitahu harus kepada rakyat maksudnya Pak Jerry? Begini, iya, oke, tapi tidak secara detail dong. Yang hanya dengan apakah adendum itu ada untuk diadakan duduk bersama untuk dibuka secara bersama-sama? Ya? Adanya yang harus ditambah. Adendum yang biasanya mengubah hal-hal yang bukan prinsipal ya, biasanya di perjanjian ya Pak Jerry ya? Begini, persoalannya mungkin dalam hal gini, ada mungkin kerugian atau nilai itu kesepakatan yang dilakukan oleh negara. Ya, kita tidak tahu secara detail. Ya, sebaiknya kita tahu ya Pak Jerry ya. Iya, harus dibuka ya. Walaupun secara di kulit luar ya. Baik, baik. Tapi tidak mungkin tidak ada adendum. Tidak mungkin. Tentunya dalam perjanjian itu sesuatu yang biasa ya. Ada perubahan atau adendum itu. Tapi tidak prinsipal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jerry di Tangerang, Banten untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak Jerry. Di belakang Pak Jerry ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Mas Arief. Selamat pagi Pak Sukiwi. Silakan Pak pendapat Anda Pak, kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Iya, kalau kita lihat, mungkin dunia luar juga lihat, wah Indonesia hebat. Ya, Indonesia merupakan negara Asia Tenggara yang pertama kali ada kereta cepat. Ya, kita rakyat juga bangga ya. Tapi masalahnya sekarang kalau memang uang Indonesia sendiri, kemampuan Indonesia sendiri mampu untuk membangunnya itu satu kebanggaan. Tapi sekarang yang kita dengar, rupanya utangnya terus bertambah-tambah kan gitu. Inilah yang membuat kita sedih. Ya, ini negara ini kan seperti satu keluarga. Wah, orang tuanya atau bapaknya itu pakai mobil mewah, penampilan bagus. Wah, dunia atau tetangga semua lihat hebat ini, rumahnya besar, mobilnya bagus. Tapi yang tahu rupanya semua ini hasil dari utang. Pinjaman. Gimana keluarga, anaknya, istrinya, semua tidak menaiki mobil itu. Tapi kalau yang terjadi di kereta cepat ini kan sebenarnya awalnya adalah pinjaman yang diperhitungkan dengan benar, besarnya, lalu juga bunganya. Dan itu kan kalau memang untuk sesuatu yang produktif Pak, kereta cepat kan sebenarnya kategorinya adalah good debt ya, utang yang baik, yang produktif. Nah ini bagaimana Pak Sukiwi? Kalau saya lihat ya, sebenarnya apapun yang sudah direncanakan, yang sudah dikomitmen, itulah yang sebenarnya dijalankan. Kenapa bisa tiba-tiba sekarang terjadi lagi bahwa kekurangan dana kurang, kemudian harus ditanggung jawab melalui APBN. Inilah kami sebagai rakyat kecil ini kami tanda tanya, ada apa ini? Ya kok bisa membangun sesuatu itu? Kan kita tanda tanya. Kenapa bisa berubah? Ini sekarang untuk mengembalikan modal ini kan nggak mudah, apalagi sekarang ekonomi rakyat kecil ini kita lihatlah di mana-mana sekarang pengemis semakin hari semakin bertambah banyak, lapangan kerja tidak ada, ya lapangan kerja yang ada anak-anak muda sekarang itu sudah jadi yang kita tidak tahu itulah ya yang akan dicoba kita mintakan untuk diberitahu. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukiwi masih ada pemirsa Metro TV, kali ini dari Batam di Kepulauan Riau, Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo, pagi Mas Arief, ya. Salam sehat selalu. Selamat pagi Pak John. Ya, silakan Pak. Ya, ini jalur ambrek kereta cepat ini. Ini kan sebenarnya udah proyek ini kan udah cacat dalam rahim, dalam kandungan. Istilahnya itu ya, analogi ya. Istilahnya ya. Nah, jadi siapa tadi yang telepon pertama itu? Kayaknya itu diperiksa ke dokter itu.
Tidak apa-apa Pak, ini kan kita boleh berpendapat bebas dan sebaiknya kita yang Pak John komentari saja kereta cepatnya, tidak usah pemirsa yang lain. Silakan Pak John. Oknum, nggak apa-apa, silakan Pak. Pak John komentari kereta cepat aja Pak. Ya, jadi gini Bung Leo. Jadi ini memang udah cacat dari awal, dalam kandungan udah cacat. Ini kemarin dikagetkan lagi ini, ya ada jaminan dari APBN. Tapi ini akan ada perlawanan dari DPR RI ini, dari komisi berapa yang apa nih? Kemarin udah mulai agak memanas ini. Karena ini udah keluar kereta api itu kan dia jalannya sendiri, ya. ada relnya. Tapi kalau tengok ini kereta api ini udah ambil keluar pada rel lewatnya. Jangan sampai awal-awal udah keluar pada rel akan jauh ke depannya kan keluar terus ya, akan melenceng terus. Jadi ya mbok pemerintah ya berpikirlah dengan yang betul lah. Tidak usah lah yang kakak ini. Ya. Jelaskan yang masih kita belum tahu ya. Iya, yang jadi belum kita tahu. Ini apapun penjelasan menteri ini, karena ada titik temunya. Karena ini udah memang udah ambil, ada cocok apanya dengan editorial pagi hari ini. Baik. Terima kasih Pak John di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Benang merahnya Mas Arief, kalau yang saya tangkap dari para pemirsa, hal-hal yang kita belum tahu ya. Kenapa bunga dari 2 menjadi 3,4 tidak bisa dinego ulang, lalu cost overrun, kenapa yang disepakatinya nambah 1,2 miliar, lalu kemudian terakhir peraturan Menteri Keuangan ini, penjaminan APBN, ini kan yang sebaiknya dijelaskan. Bagaimana Mas Arief? Betul, tapi fakta bahwa publik menanti penjelasan itu sangat betul dan itu harus disikapi serius oleh pemerintah. Salah satu hal yang juga mungkin harus dijadikan bahan buat pemerintah untuk menjelaskan adalah kita masih harus bisa melihat titik cahaya di ujung terowongan ya. Opsi-opsi lainnya. Bahwa ada beberapa hal yang pada akhirnya bisa kita tempuh gitu ya. Misalnya revenue stream baru yang akan hadir misalnya dari titik-titik yang terbentang dari Jakarta sampai ke Bandung. Jadi tidak melulu dari tiket, bukan dari tiket saja ya. Karena kalau misalnya dari tiket saja kan kita sudah tahu bahwa proses BEP-nya akan berlangsung antara 38 sampai 40 tahun. Jadi bagaimana kita menciptakan revenue stream baru itu merupakan salah satu sangat penting. Lalu juga yang paling bisa kita harapkan adalah bagaimana kita menggunakan momentum ini atau kereta cepat ini untuk melakukan pengembangan terhadap titik-titik yang ada di sepanjang jalur gitu ya. Karena disitulah kita bisa melihat adanya potensi misalnya pengembangan kota baru, rel estate dan berbagai macam hal itu dan punya multiplier efek yang cukup baik untuk peningkatan akselerasi ekonomi di pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut. Jadi itu sendiri juga merupakan salah satu hal yang harus kita perhitungkan. Dan juga kabarnya 39.000 tenaga kerja bisa diserap dari proyek tersebut. Itu merupakan salah satu hal yang juga membuat kita harusnya optimis. Dan bagaimana sekarang sinergi antar BUMN gitu ya. Kalau misalnya kita lihat sekarang bagaimana operasi dari kereta cepat ini kan menggunakan pita frekuensi GSM, menggunakan listrik. Apabila BUMN tersebut bisa memberikan diskon khusus gitu ya. Atau anggota Himbara gitu bisa memberikan beberapa fasilitas khusus buat pembiayaan. Saya pikir ini merupakan salah satu hal yang bisa kita address buat kereta cepat Jakarta Bandung. Mungkin yang saya juga termasuk, kan kita masih rakyat ya Mas Arief. Yang saya ingin tahu juga adalah soal penjelasan penjaminan ini. Apakah kemudian memang benar tadi Pak Jerry mengatakan ini kan penjaminan tidak langsung ya. Apakah itu memang benar tetap aman untuk APBN atau seperti apa? Kita mungkin akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Arief, kalau kita bicara soal penjaminan lewat Peraturan Menteri Keuangan nomor 89 2023, ini kan menjadi pertanyaan kita semua. Bagaimana kemudian keamanan keuangan negara kalau itu dilakukan? Kalau tidak dilakukan, akibatnya apakah sesuatu yang negatif bisa terjadi untuk KCJB ini? Bagaimana Mas Arief? Saya berpikir bahwa
PT penjaminan infrastruktur itu harus juga kita jadikan bahan perhatian ya. Selama ini kan kita tidak seberapa mengenal profilnya dan bagaimana kemampuan mereka untuk melakukan penjaminan terhadap APBN kita. Betul. Dan kalau misalnya hanya kantong kiri kantong kanan ya jangan gitu ya. Tapi kalau pada akhirnya PT ini atau PI ini merupakan salah satu kekuatan yang akan mengamankan APBN kita, itu harus kita dukung. Namun ada hal lain yang pada dasarnya harus menjadi PR kita, di mana pemerintah harus bisa melakukan renegosiasi ulang ya terhadap tingkat suku bunga yang pada akhirnya bisa kita negosiasi dengan China Development Bank. Bukannya apa-apa Leo, karena mencari dana di dalam negeri juga sebenarnya jauh lebih mahal daripada bunga yang mereka tawarkan 3,4% ini. Dan ini merupakan salah satu hal yang meskipun bunganya lebih rendah, kita tetap harus bisa mengembalikan ke 2% yang kita sepakati terdahulu. Lalu salah satu hal yang mungkin bisa kita jajaki juga mungkin bagaimana perbaikan equity-nya gitu loh. Kalau misalnya kita bisa mengundang investor baru, masuk juga ya tambahan atau dana. Pemerintah melepas sebagian dari saham mereka di KCIC ya, itu merupakan salah satu hal yang juga layak untuk dipertimbangkan. Soal bagaimana juga sustainability dari KCJB ini, itu kan menjadi tanda tanya kita juga. Karena wacana untuk memperpanjang Jakarta Surabaya itu kan sudah ada juga. Nah ini sebaiknya itu ditahan dulu, memastikan kuat dulu, solid dulu KCJB ini, atau bagaimana Mas Arief? Masalahnya ini salah satu hal yang amat sangat pelik ya, bahwa infrastruktur sudah jadi. Kita tidak mungkin menghentikan operasinya. Akan lebih mahal rugi lagi. Nanti kalau kita berhentikan. Tetapi pada saat kita punya angan-angan untuk diteruskan sampai ke Surabaya, saya menganjurkan agar permasalahan ini diselesaikan dulu, gitu ya. Dan kita bisa punya sama-sama waktu yang cukup untuk belajar bagaimana agar proyek berikutnya itu tetap berkesinambungan, tetapi tidak mengulangi berbagai macam pelajaran mahal yang selama ini kita harus hadapi. Mahal bukan hanya sekedar mahal secara pengalaman, tapi mahal secara anggaran. APBN juga merupakan salah satu hal yang mengintai, gitu ya, karena memang secara cash out belum terjadi, tetapi APBN sekarang sudah menjadi penjamin. Penjelasan itu memang sebaiknya diberikan pemerintah, atau memang tadi kata Pak Jerry, ya tidak semuanya kan harus dijelaskan kepada rakyat? Saya pikir semuanya harus sejelas-jelasnya ya, karena Rp1 pun digunakan untuk kepentingan apapun itu merupakan salah satu hal yang harus jadi amanat pemerintah untuk memastikan bahwa pajak kita, uang rakyat, dana publik itu digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran kita. Kemakmuran rakyat. Kita harapkan itu dilakukan pemerintah dan kereta cepat ini tidak menjadi ambyar ya, begitu Mas Arief. Mudah-mudahan. Terima kasih Mas Arief Suditomo telah hadir di tempat ini. Selamat pagi Mas. Pagi. Pemirsa, kelemahan negosiasi bunga dan tenor membuat pembebanan APBN hanya tinggal menunggu waktu. Sementara kita pun tidak dapat membuat proyek ini menjadi gagal bayar karena sama saja kemudian itu membiarkan Tiongkok mengambil alih. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023 harus dibatalkan dan pemerintah semestinya teguh dengan mekanisme business to business. Pemerintah tidak boleh lemah, apalagi pasrah menghadapi indikasi kemungkinan jebakan utang Tiongkok. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.